Mungkin sekolah ya apa tuh persinggungan lah, mungkin kalau mau dari yang kecil waktu di Tampak Siring persinggungan karo karo kesenian terus mungkin kenal lebih jauh tentang seni rupa jadi kayak cerita kayak kronologis juga nggak apa-apa. Sip Ya sip ya, 1, 2, 3. Bicara masalah kesenian, artinya kesenian mungkin secara kronologis dari awal gitu, seperti biasa ya. Jadi anak-anak suka menggambar, suka ngelukis, terus lingkungan juga di desa di tempat saya lahirkan jauh di utara, ke utara lagi Ubud, di Tampak Siring juga. Di sana banyak banyak ada sentra-sentra pembuat kerajinan, ukiran. Salah satu yang khas itu ukiran dari tulang sapi sama batok kelapa yang utuh itu. Jadi dari kecil ya selain menggambar ya aktivitas saya ya mengukir itu. Dulu masih sangat manual sekali, belum ada mesin model gini. Dulu masih manual. Lumayan juga, jadi dari hasil itu bisa sedikit ngebantu orang tua biayain sekolah, bayar uang sekolah, karena bisa langsung ketika selesai. Kebetulan juga bapak punya kios kecil tempat jualan barang-barang kerajinan itu, jual langsung di sana, bisa untuk nambahin sekolah. Itu berlangsung sampai saya di tingkat SMA, tingkat SMA. Jadi dari SD, SMP berlanjut suka menggambar dan ngukir itu. Jadi kemudian dikasih tahu teman bahwa kalau mau ngelanjutin ada khusus sekolah tingkat SMA itu yang memang belajar ngelukis, itu di SMSR di Batu Bulan ya. Jadi setelah saya tamat SMP kemudian langsung ngelanjutin ke Batu Bulan itu. Di sana tetap belajar ngelukis sama ngelanjutin ngukir, karena itu memang yang bisa ngebantu untuk biaya kuliah. Terus habis itu ada kesempatan melanjutkan ke, maunya sih dulu ini biasa zaman-zaman dulu kan isi Jogja gitu kan, maunya ya, cuman apa daya memang bisanya di sini, akhirnya nyampe sini aja. Belum pernah nyoba ke Jogja sih, cuman kepikiran di Bali aja. Mungkin walaupun masih baru yang di Bali, sebagai isi masih baru, tapi nggak apa, lanjut diisi. Kemudian diisi ya biasa bersinggungan dengan gerakan mahasiswa, gabung sama teman-teman, bikin komunitas, sudah berani mengikuti pameran. Dulu juga sempat bikin inisiatif Art Space zaman itu yang memang lagi rame di Jogja juga. Kita sering kontakan sama teman-teman di Yayasan Seni Cemeti sama Rumah Seni Cemeti. Terus ada kedai kebun. Terus di Bandung sempat kita membuat link dengan inisiatif Art Space yang ada di Jakarta, Bandung, dan Jogja, yang waktu itu memang masih menjadi yang utama, jadi pusatnya di seni rupa. Nah di dalam komunitas itu juga ada sisi edukasinya ya. Kita buat drawing class, kita buat perpustakaan, kita berusaha merangkul semuanya seperti yang dilakukan teman-teman di Cemeti dan di IFAA sekarang. Jadi ya cuman di tengah jalan berantakan ya, tapi nggak apa-apa, itu bagian dari sebuah proses dan sejarah. Kemudian selesai dari sana, saya memutuskan untuk artinya berjalan sendiri di kesenian.
Kemudian ketemu dengan teman-teman di Sanggar. Jadi di Sanggar Anak Tangguh itu sekitar tahun 2009 ke 2010 itu saya bikin proyek di sana, bikin mural bersama anak-anak. Jadi Sanggar Anak Tangguh itu merupakan inisiatif dari warga desa di sini, di Sukawati, di Banjar Wangbung namanya. Para orang tua itu melihat kesenjangan, awalnya kesenjangan pendidikan antara orang yang di desa dan atau yang secara ekonomi lebih rendah daripada yang ekonominya lebih bagus. Tapi pada intinya kan kalau pendidikan kan nggak memandang mereka kaya atau miskin, seharusnya pendidikan sama gitu. Jadi dari inisiatif seperti itu mereka ngebangun tempat untuk anak-anak mereka sendiri, sebenarnya tempat untuk anak-anak mereka belajar bersama dengan anak-anak lainnya. Terus sistem pengajarnya volunteer, jadi yang ngajar itu ya teman-teman mahasiswa, ada yang bisa bahasa Inggris, mereka ngajar bahasa Inggris, ada yang bisa matematika, mereka mengasih pelajaran tambahan kepada anak-anak. Jadi, nah saya sendiri memberikan karena beberapa anak memang mau belajar melukis, jadi saya memberikan teknik-teknik dasar untuk menggambar, drawing, dan nantinya dilanjutkan melukis. Jadi ada juga ketemu dengan teman, mereka bisanya fotografi, ya mereka ngasih fotografi. Jadi sistemnya masih sistem kental, apa istilahnya, gotong royong. Jadi apa yang kita bisa itu yang kita berikan ke mereka. Nah, kalau yang selain dari aktivitas di Sanggar, juga ada beberapa aktivitas yang saya lakukan seperti workshop, terus workshopnya juga terkait dengan proyek terakhir yang saya lakukan. Jadi proyeknya kita sepakat beri nama itu plastikologi, dari gabungan antara plastik dan ekologi. Jadi bukan plastik, plastikologi. Jadi idenya ya simpel sebenarnya, merespon situasi Bali hari ini. Bali hari ini ya di samping juga masalah sosial, masalah politik lain-lainnya, itu ada masalah lingkungan, masalah pengelolaan sampah. Jadi, nah mungkin sebelum cerita proyek ini saya tarik dulu progres karyamu lah, mungkin ya. ke awal sampai akhirnya terus menemukan ini kan ya. Menarik kan? Bisa selain di Sanggar Anak Tangguh tadi, juga kebetulan dari zaman kuliah dulu memang saya tertarik dengan musik yang berformat band terus capek ini karena aku dengerin ya. Berformat band, gabung bersama teman-teman mahasiswa lainnya yang kebetulan bukan diisi sih, jadi mahasiswa kampus lain ada di Udayana, di Denpasar juga. Buat band ya ternyata idenya sama. Jadi selain dari segi visual, saya juga bisa menyampaikan gagasan itu lewat musik. Jadi musik format band. Tapi kadang-kadang juga saya bikin musik yang apa istilahnya ya, bukan band, itu yang ya sendiri, mainin alat, mainin efek atau apa, ya itu hanya untuk
senang opening pameran, teman minta opening pameran, kadang-kadang buat juga looping, potongan-potongan dari lagu, diambil terus direspon dengan efek-efek dari gitar. Nah, musiknya sendiri sudah ada 2 album indie. Yang pertama itu memang didistribusiin pas kita main aja. Jadi pas main kita kasih distribusi sendiri istilahnya. Terus yang kedua, yang pertama itu judul albumnya Jurnal Perang Indonesia. Yang kedua Upeti untuk Macan Asia. Jadi, nah yang rada spesial ini, yang Upeti untuk Macan Asia ini saya juga jadiin project kesenian. Jadi saya coba memvisualkan semua lagu yang ada di album itu. Saya memvisualkan lagu-lagu itu lewat lukisan. Jadi lewat lukisan. Kemudian ada 11 lukisan. Cariin tempat ada namanya Serambi Antida, itu sebuah tempat tongkrongan di Denpasar sih, yang sering ngadain musik, sering ngadain pementasan. Ya, saya pameran di sana, launching album juga di sana bersamaan. Nah, setelah proyek itu selesai, kemudian di tahun 2010 menuju 2011 itu saya ada sebuah proyek yang idenya melihat kembali persoalan pariwisata yang ada di Bali. Jadi membuat sebuah proyek untuk dipamerkan karya-karya seni, melihat Bali dari Bali yang terkenal dengan pariwisatanya, namun ternyata di balik pariwisata yang hingar-bingar itu ada banyak hal-hal yang mungkin bukan tidak sering dibicarakan oleh media, oleh orang-orang. Jadi habisnya lahan-lahan produktif di Bali beralih fungsi menjadi tempat-tempat industri pariwisata, menjadi hotel, semua pendukung pariwisata. Di satu sisi, sistem yang terkenal di Bali itu sistem subak itu, yang pengairan untuk sawah itu mendapat penghargaan dari UNESCO bahwa itu menjadi semacam heritage di Bali. Jadi saya coba melihat bahwa ada sebuah persoalan dengan datangnya pariwisata di Bali, dan itu kalau ditarik lagi ke belakang akan jauh sekali. Itu bagian dari settingan zaman kolonial yang ada di Bali. Salah satunya memang menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata. Nah, proyek kesenian itu kebetulan juga ada banyak di Bali, ada sentra-sentra sampai ada grosiran lukisan gitu kan, pasti sudah pada ngeliat kan di daerah Ubud, di daerah mana. Nah, saya juga melihat persoalan ketika ya kita juga yang memposisikan Bali, pariwisata Bali itu seperti yang ada di gambar di postcard, seperti ada yang di lukisan-lukisan. Nah, saya membeli beberapa lukisan yang ada di jalan-jalan itu dengan pemandangan landscape yang sawah, pohon kelapa, terus pantai apa. Nah, sampai di rumah saya tambahi bangunan-bangunan
berupa hotel, villa, gedung-gedung bertingkat. Itu, nah, saya coba benturkan bahwa ini fakta Bali dan pariwisatanya hari ini gitu. Jadi responnya cukup bagus, dan yang meminta pameran juga tempatnya di hotel, jadi di pusat pariwisata, tapi membicarakan dari sisi lain tentang pariwisata itu sendiri. Jadi responnya cukup bagus, artinya banyak pro dan juga banyak yang kontra, dan itu bagus. saya jadikan feedback untuk berkarya selanjutnya, sampai akhirnya dari pameran itu sampai akhirnya menemukan proyek yang plastikologi itu. Jadi dari kritik yang paling tajam muncul di pameran tentang pariwisata itu adalah seniman hanya bisa ngomong saja. Jadi itu bisa dijadikan kritik atau bisa juga diacuhkan. Jadi, tapi bagi saya sendiri, saya ingin tergerak dari hal itu, bahwa ya selain mengkritisi hal-hal yang ada, paling tidak bisa melakukan tindakan nyata walaupun sekecil apapun itu bentuknya. Jadi saya kembali lagi melihat persoalan pariwisata juga sebenarnya yang ternyata penghasil sampah terbesar di Bali, terutama sampah plastik itu, selain dari masyarakatnya juga ya dari industri pariwisata itu sendiri. Jadi saya saya mulai startnya simpel sekali. Dari saya ngumpulin plastik apapun yang saya beli, anak sama istri saya kumpulin, artinya sampah itu tidak akan terbuang. Saya kumpulin, saya bersihin, terus dipres, dijadiin media, ngegantiin kanvas. Karena saya juga berpikir kanvas sudah mungkin beribu-ribu tahun ya udah dipakai. Jadi saya hanya mencoba alternatif media baru sampah plastik terkaitnya dengan isu lingkungan sampah plastik. Kemudian gambar-gambarnya itu berupa ada penari Bali, image tentang eksotika Bali yang dijual untuk pariwisata juga sebenarnya. Dulu betapa banyak brosur terbitan-terbitan itu yang menampilkan gadis Bali telanjang dada, video-video juga. Jadi saat itu ya memang seperti itu, cuman sekarang udah enggak seperti itu lagi. Sekarang Bali punya persoalan baru, tapi ternyata sistem menjual Bali itu di luar itu masih seperti itu. Jadi yang dilihatkan perempuan Bali, eksotisme Bali itu ya perempuan bertelanjang dada. Jadi saya mereproduksi image itu ditempel ke plastik tadi. Jadi mencoba membangun eksotika Bali, eksotisme Bali itu di atas tumpukan sampah plastik yang notabene memang terjadi hari ini, banyak terjadi hari ini. Jadi itu yang proyek sampai hari ini, dan beberapa memang saya setting untuk membuat workshop tentang seni dari bahan sampah plastik. Jadi yang menariknya justru yang respon yang selama ini yang bagus ya komunitas-komunitas yang orang asing sebenarnya yang di Bali. Jadi saya beberapa kali coba tawarkan ke sekolah-sekolah lokal gitulah istilahnya, entah karena mungkin mereka susah menyelipkan program workshop ini, cuman pada intinya belum ada kesempatan. Jadi malah yang minta itu beberapa dari sekolah-sekolah yang base-nya sekolah asing yang ada di Bali untuk komunitas-komunitas asing ya. Jadi saya sih nggak apa-apa, cuman ini dijalanin aja dulu
sampai sejauh mana proyek ini bisa dijalanin. Jadi yang mungkin bisa cerita yang paling dekat ya, proyek yang paling dekat ini ya. Yang paling dekat ini ada komunitas, ada namanya Canggu School, itu punya orang-orang asing juga. Mereka mau bikin acara, terus mereka minta saya untuk majang karya sekaligus membuat workshop di sana tentang proyek ini, plastikologi ini. Jadi itu untuk bulan Oktober, bertepatan juga ada istilahnya mereka bikin juga program itu GIN, jadi Global Initiative Networking. Jadi program ini disatukan dengan program ada beberapa komunitas anak-anak muda di Asia Tenggara. Mereka itu yang pemain-pemain skateboard, pemain musik, terus ada urban farming, jadi orang yang suka berkebun gitu. Jadi mereka kumpul di Bali, bikin conference, bertemu antar komunitas. Nah, program ini berkaitan dengan pameran terakhir sama workshop saya ini berkaitan dengan program itu. Jadi mudah-mudahan bisa melanjutkan isu ini, walaupun ini tingkat isunya isu lokal di Bali, tapi saya yakin semua kota memiliki problem yang sama ya, tentang pengolahan sampah, apalagi selain problem sosial yang lainnya. Mudahan bisa menjadi pijakan, sekaligus bisa memberi, artinya membuat komunitas-komunitas atau sekolah-sekolah yang lokal untuk memberi kesempatan di kemudian hari bahwa isu-isu seperti ini, terus pendekatan dengan media seni itu penting dari usia anak-anak masih kecil, diberikan mereka mungkin sebagai sisipan. Kalau misalnya mereka tidak bisa membuat program full program, artinya rutin programnya, bisa menjadi sisipan. Jadi supaya kesadaran dari anak-anak kecil bisa mulai terbangun bahwa satu persoalan di antara banyak persoalan yang ada itu bisa kita dapat solusinya dari manapun, tidak meski dari seni atau bidang lain. Semua bidang sebenarnya bisa memberikan solusi-solusi terhadap ya mungkin terlalu muluk-muluk terhadap sebuah perubahan yang cepat, tapi ketika prosesnya sudah mulai dijalankan dengan hari ini, mudahan suatu saat nanti akan ada sebuah perubahan gitu. Ya mungkin kalau bisa dilihat kesenian arah keseniannya saya mungkin tidak hanya memproduksi visual. Ya, visual tetap produksi, yang namanya seniman berkarya seni gitu. Yang namanya barang seninya memang tetap diproduksi, cuman saya tidak ingin membatasi ekspresi keseniannya yang saya lakukan terhadap sebuah bentuk kesenian tertentu dan bentuk fisik visual tertentu. Jadi bisa menjadi sebuah gerakan, bisa menjadi sebuah kesadaran. Nah, karena bidang saya memang di seni rupa, basicnya seni rupa. Nah, iseng-iseng main musik, ya media itu yang saya gunakan untuk apa ya istilahnya,
mungkin bahasa kerennya menjadi propaganda terhadap isu-isu tertentu yang ingin saya sampaikan. Itu apalagi ya. Saya kok ya lihatnya memang akhirnya isu-isu itu kayak bertentangan gitu loh dengan kebijakan pemerintah dan kayak permusuhan akhirnya gitu. Nah, kesadaran gue ini munculnya kayak apa sih sebenarnya? Bukan bertentangan sih sebenarnya, cuman rada apa, kalau saya silakan mungkin perspektifnya yang beda aja. Jadi melihat sebuah persoalan dari perspektif yang berbeda. Jadi ya mungkin munculnya bisa dibilang sebuah kesalahan juga, Jadi bergaulnya dengan teman-teman dulu masih mahasiswa yang apa istilahnya, yang mungkin bergaulnya dengan teman-teman aktivis lingkungan, dengan aktivis sosial. Jadi saya anggap kesalahan yang berberkah lah gitu. Jadi bisa melihat sebuah persoalan dari sudut, selalu melihat persoalan dari sudut yang berbeda gitu. Karena dari sebuah persoalan yang besar, dari sebuah persoalan yang besar itu kalau kita bisa melihat dari sudut, artinya dari sudut yang berbeda, apalagi kita bisa berjarak dengan sebuah persoalan itu untuk sementara waktu, kita akan lebih clear untuk melihat persoalan itu. Sama juga ketika saya melihat kebudayaan Bali itu, ya kalau tidak bisa berjarak dengan kebudayaan kita, paling tidak sedikit kita memberikan jarak, ya kita akan terlarut di dalamnya. Jadi perspektif kecil, perspektif yang mungkin tidak di arus utama, sering dilupakan orang, itu sebenarnya dasarnya dari menggali sebuah persoalan. Jadi seperti contoh tadi mungkin sudah saya sampaikan, pariwisata yang sudah pasti itu menguntungkan banyak orang. Bali, Indonesia pun diuntungkan, jadi menambah pemasukan negara. Tapi tentunya dengan hal yang sudah mapan itu, ya di baliknya itu pasti ada sebuah permasalahan, sama seperti permasalahan sosial di dalam sebuah masyarakat itu. Karena saya tidak percaya semuanya itu aman, tentram, sentosa. Itu tidak pernah ada. Pasti ada sebuah sisi-sisi yang non mainstream yang bisa digali. Jadi ya mencoba berada di wilayah yang lebih sempit, yang lebih di pinggir dari sebuah wilayah yang besar atau arus utama. Itu aja sih sebenarnya. Nah, sebenarnya pilihanmu akhirnya apa namanya? Bukan kamu bikin karya, nggak tahu nanti bisa cerita prosesnya kalau kamu bikin karya itu apa toh? Mungkin dari teks atau dari apa, terus kemudian pilihan akhirnya ini cocok dibikin lirik, akhirnya dibikin ya model propaganda apa gitu, apa dibikin performance atau dibikin karya lukis, itu seperti apa tuh pilihannya? Proses karyamu sebenarnya selama ini berlangsung kayak apa itu, dari riset dulu lama atau apa gitu? Biasanya sih kalau yang paling sering itu ya biasanya dari melihat sebuah persoalan dulu. Jadi misalnya taruhlah seperti contoh tadi Bali, pariwisata. Dari persoalan itu kemudian ya tidak bisa juga langsung buat karya apa. Memang walaupun belum bisa dibilang sempurna, memang riset kecil-kecilan itu ada, ngumpulin data tentang pariwisata itu, ya tetap juga belajar sejarahnya pariwisata seperti apa. Terus kadang-kadang ikutin diskusi komunitas teman-teman yang banyak ada di Bali, komunitas
yang di luar seni rupa yang ngebahas tentang hal-hal tertentu, contohnya pariwisata. Ya istilahnya mungkin mendekatkan diri untuk mengendapkan ide dulu, selain juga menggali teks-teks yang ada dari buku atau dari makalah-makalah atau searching internet apa. Kemudian itu bisa berupa awalnya bisa berupa hanya sketch saja atau catatan kecil tentang ide, mungkin sebuah judul dulu, sebuah judul apa, kemudian mungkin ada gambar apa nanti yang bisa ngebantu ingatan lagi untuk ketika proses berkaryanya itu, atau malahan bisa dibawa ke musik nantinya. Itu terbuka sekali. Dari satu sumber ide itu bisa dia larinya ke musik, bisa larinya ke lukisan juga, atau instalasi. Jadi ya bisa dibilang prosesnya lumayan runut ya, dari idenya dulu, gagasan apa, terus mau buat apa, mau jadi apa, musik atau lukisan. Habis itu tinggal mencari ini, kalau seni rupanya mau apa, mau video, cuman resource-nya saya, artinya kemampuan masih perlu belajar, belum pede untuk buat video, ya enggak apa, itu tinggal dicatat aja dulu. Ada note-nya di buku. Yang sudah bisa dibikin itu instalasi, bisa lukisan, terus beberapa ide masuk ke seni musik. Ya itu sementara proses seperti itu, karena kalau performan dulu pernah coba bikin performan gitu, cuman belum maksimal, masih perlu apa istilahnya, masih perlu menggali lagi apa itu sih sebenarnya performan art seperti itu. Artinya membuat dasar bagi diri sendiri dulu, baru kemudian membuat karyanya. Seperti membuat video, saya belum mahir untuk editing atau apanya, belajar dulu, kemudian kalau udah bisa baru coba lagi bikin dengan ide yang udah tercatat. Ya gitu aja sih, simpel. Iki pilihan artistikmu itu ternyata kebanyakan memang terus yang dipilih itu sangat populer ngomong anak muda lah. Grafitinya, terus apa tag yang mungkin ada beberapa juga ya, ada tag yang agresif begitu. Memang kalau secara, karena memang mungkin kamu sudah lama bekerja di komunitas ya, mungkin terus apa namanya, apa lewat itu menurutmu maksudnya sampainya itu ke wilayah yang mana gitu, maksudnya mungkin di anak mudanya atau mungkin bisa sampai ke pemerintah gitu, atau memang mungkin mau itu seperti meracuni generasi yang lebih muda untuk masuk ke selanjutnya atau seperti apa? Pilihan teks ya mungkin pada intinya semuanya berdasar pada gagasan sih sebenarnya. Tinggal kalau misalnya ini yang ada yang stensil itu kan kuat sekali image-nya dengan ya seni pemberontakan, yaitu ya stensil, graffiti dan berbagai macam jenis street art itu. Jadi itu kental dengan pemberontakan. Ketika misalnya gagasannya sedikit ingin menyampaikan sesuatu, istilahnya sedikit menyampaikan apa, protes, nada-nada protes itu, ya yang paling tepat ya bahasa itu ya tinggal ambil aja, karena sampai saat ini bahasa yang baru itu sangat
walaupun tidak menutup kemungkinan mungkin akan ada sebuah bahasa baru selain yang sudah ada seperti realis, ekspresionis atau stensil atau apa. Sementara ini yang kental dengan nuansa pemberontakan ya memang ya yang stensil atau yang pakai pointillis seperti yang itu jarang orang pakai karena lama atau apa, tapi ya kesannya grafis atau apa dibandingkan dengan misalnya yang teknik realis yang ngulik benar, terus yang sampai kelihatan bulu-bulu itu yang lagi rame gitu ya. Kalau saya sih simpel berpikirnya, kalau ngikut yang lagi rame atau yang lagi mainstream, ya kita tetap menjadi pengikut, dan saya berpikir ya paling tidak ya nyari bahasa lain dengan tidak mengabaikan ide yang gagasan yang ada. Jadi bukan karena saya percaya sekali teknis itu bisa dikejar dengan kita tekun atau apa. Tapi yang lebih mendasari saya berkaryanya itu ya ketika misalnya ya yang sekarang siapa yang diserap pasar kan itu menjadi tren sebenarnya di dunia seni rupa kita. Cuman saya sih tetap berpikiran ya ketika misalnya berbenturan apa yang saya sampaikan, misalnya teknik seperti ini menjadi tren, yaitu untuk memacu saya lagi untuk mencari teknik yang baru lagi. Artinya membebaskan diri dalam artian tidak menjadi dalam artian yang sebenarnya tidak menjadi ekor. Jadi kalau misalnya itu sudah ada atau sudah banyak yang terjadi menggunakan teknik-teknik tertentu, ya udah coba pakai teknik yang lain. Jadi ini istilahnya apa ya, bisa dibilang wilayah kreativitas. Jadi kalau kita bicara masalah kreativitas itu bisa muncul dari visual yang sudah ada, cuman dia tidak menjiplak secara langsung. Jadi mengembangkan atau menjadi antitesa dari visual yang sudah ada. Jadi misalnya sebuah visual yang sudah ada dan menjadi tren itu, kita cari antitesis dari itu apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang coba secara pribadi saya kembangkan. Jadi misalnya apa yang terjadi pada gerakan popnya Andy Warhol, mungkin ya sebagai simpel saja contoh, itu adalah antitesa. Jadi seni yang sudah terlalu tinggi ya direndahin sama dia, dibuat ya print yang sebelumnya nggak dianggap orang seni gitu. Jadi itu mungkin contoh yang paling simpel tentang antitesa sebuah di dalam kesenian. Jadi bisa sama seperti ketika berpikir, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, ketika kita berpikir tentang pariwisata, kita harus berpikir tidak mungkin pariwisata itu bagus semuanya. Jadi ada hal-hal kecil di balik glamor atau gemerlap pariwisata itu. Selalu ada cerita-cerita minor kecil. Nah, sama juga di visual, di seni rupa, di gagasan. Ya saya frame berpikirnya ya seperti itu. Nah, kalau melihat kondisi teman-teman sendiri untuk saat ini apa karya-karyanya kayak apa? Maksudnya terus kondisi teman-teman yang berkarya mungkin ya yang lingkupmu lah, lingkupmu aja, atau mungkin lebih jauh yang seni rupane sendiri Bali kayak apa gitu ya. Kalau sekarang kalau ini mungkin personal sekali ya artinya apa istilahnya, tanggapan personal sekali. Kalau menurut saya
Di Bali sebenarnya kan secara nasional kita itu tidak pernah diperhitungkan sebagai sebuah wacana seni rupa selain seni rupa yang berkaitan dengan industri pariwisata itu tadi. Jadi yang saya lihat sih di Bali khususnya itu mungkin secara umum juga seperti itu. Seperti ketika boom abstrak ekspresionis datang, artinya seingat saya mengikuti wacana seni rupa, abstrak ekspresionis datang, orang rame-rame bikin abstrak ekspresionis. Bali pun demikian dengan ikon-ikon, tetap mengambil ikon-ikon Bali dicampur dengan abstrak ekspresionis. Itu menjadi boom. Ya, semua membuat seperti itu. Itu boomnya turun. Sekarang apa istilahnya, ada yang mungkin sekarang sudah turun lagi. Yang sekitar 2-3 tahun belakang ini kan yang saya bilang apa ya, realisme ala China avant-garde-nya. Jadi semua orang bikin hal remeh-temeh, ada yang bikin apalah di blow up, super realistik, atau di teknik Photoshop kemudian dilukis lagi. Itu semua, hampir semua bikin itu. Sama juga di Bali seperti itu. Jadi kalau saya melihat di Bali khususnya sekarang, ya ini kan lagi masa jeda, ini setelah boom ini lagi masa jeda, pasar juga lagi sepi. Ya orang pada nunggu, kayak nunggu ini apa lagi ini, apa yang mau direspon lagi ini. Isu lingkungan mungkin saja, tapi isu lingkungannya seperti apa. Nanti kemudian itu direspon pasar, rame lagi, seniman-seniman ya itu semua nyantol di sana semua. Kalau istilah saya sih apa ya, jadi menunggu momen dan menunggu isu itu bukan meng-create isu. Jadi sebenarnya yang penting dalam kreativitas itu kan meng-create, kreator, meng-create isu apa. Jadi yang saya lihat sekarang ya hari ini sampai detik ini ya masih menunggu, mungkin menunggu tren biasanya yang hadir di pusat di Jakarta, karena di sana nilai-nilai ditentukan, sama juga di Yogyakarta, di Bandung, di sana nilai-nilai banyak ditentukan oleh beberapa kelompok atau perseorangan. Kemudian ya seniman merespon itu. Jadi sebenarnya yang paling penting hari ini itu adalah kembali menguatkan, ini sekali lagi opini personal sekali, kembali menguatkan sistem komunitas. Jadi komunitas, saya sangat teringat sekali awal-awal membentuk komunitas itu, saya bersama teman-teman itu pergi ke Bandung, pergi ke Jogja, itu ya mencari, istilahnya mungkin mencari teman, terus mencari jaringan antar komunitas itu, membentuk sebuah jaringan tertentu yang sistemnya bisa sangat kuat sekali dan bahkan mampu menandingi sistem yang sudah mapan sekalipun. Jadi kayak Rumah Seni Cemeti dulu, mereka fokus ke bagian dokumentasi yang berlanjut sampai hari ini IFAA. Nah, di Bali itu dulu ada subdivisinya, kita mau mencoba seperti itu, ya cuman keterbatasan sumber daya, teman-teman juga berkarya segala macam, dan ternyata kita coba rekrut generasi yang di bawah kita juga kesulitan. Jadi kita regenerasinya agak sulit kalau kita melihat di Bali untuk keberlangsungan komunitas di seni rupanya. Tapi di komunitas-komunitas lain seperti di musik atau di lingkungan atau di gerakan-gerakan sosial lainnya, mereka masih bisa ngejaga. Saya hari ini juga masih belum paham kenapa di seni rupanya sendiri susah sekali untuk
membuat regenerasi komunitas, artinya komunitas yang benar, bukan hanya komunitas yang asal kumpul terus bikin event. Artinya komunitas itu kan di sana ada sharing, ada diskusi, terus membuat inisiatif gerakan tertentu, terus ya keberlanjutan ini mencari bibit baru untuk melanjutkan gerakan atau komunitas itu, karena tidak mungkin orang yang sama terus menerus di dalam komunitas itu. Jadi di seni rupa khususnya di Bali itu yang saya lihat sekarang masih kesulitan. Jadi mahasiswa sudah kebanyakan, teman-teman mahasiswa kebanyakan sudah mereka frame berpikirnya kuliah atau tamat kuliah cari pekerjaan. Jadi biasanya di kuliah yang mereka menggodok sama teman-temannya itu menggodok sesuatu, jadi meng-create sesuatunya di zaman-zaman kuliah itu. Tapi hari ini saya lihat sistem yang terjadi itu ya mereka juga disibukkan dengan tugas kampus atau job-job dari dosen atau dari kampusnya sendiri. Salah satunya ya yang paling fatal kemarin kan ketika ada mural di kampus ISI itu, muralnya yang awalnya lumayan sarkas lah, artinya lumayan dalam tanda petik kasar lah secara bahasa, dan itu di kampus. dengan pergantian kepemimpinan, mahasiswa ini dituntut untuk ikut mengganti mural itu menjadi mural wayang tradisional Bali yang sangat Bali sekali. Dan kalau mahasiswa itu tidak, karena ini dimasukkan ke SKS, jadi kalau mahasiswa itu tidak mau, ya mereka nggak dapat nilai. Nah itu yang kacaunya. Jadi ya memang dari kampus sudah dikondisikan frame berpikirnya membuat mural karena SKS. Jadi ya sudah, berarti sudah beres. Di kampus pun seperti itu. Jadi itu apalagi we. Kesape. Nah, semuanya ini bisa. Tahu yang apa dari satu ide gitu karya itu ini kan apa kisahan karya Ya. sama musik ya, yang lebih efektif selama ini mana untuk pesannya sampai dari musik atau dari seni rupa? Kalau pengalaman saya sih dua itu punya gininya sendiri. Sebenarnya kalau mau gaungnya lebih besar dan jangkauannya anak-anak muda, ya musik memang. Musik. Ya, tapi seni rupa juga saya nggak menutup kemungkinan, karena itu tadi dengan cara saya ya bikin workshop, keterlibatan dengan komunitas-komunitas, jadi bikin inisiatif dengan komunitas, melibatkan juga anak-anak atau anak-anak mudanya. Jadi sengaja memang mensilangkan. Jadi ada event seni rupa, ada di komunitas. Kita tarik juga teman-teman musisi yang notabene punya masa banyak. Mereka untuk ngisi acara, misalnya pas ada pameran atau festival atau apa, mereka main musik. Jadi di sana gabung. Tapi kalau bicara mana yang lebih efektif, kalau sejauh ini sih menurut saya ya musik jauh lebih efektif, karena pendengarnya lebih banyak. Terus apalagi ketika bisa misalnya sampai di tingkat nasional, jadi gaungnya akan lebih besar terdengar. Seni rupa masih sedikit mungkin terbatas ya kalangan, kecuali kita mau menggarap inisiatif-inisiatif tadi. Jadi seni rupa yang
kembali misalnya menjadi sarana untuk sharing dengan anak-anak. Kalau di Bali misalnya seni rupa menjadi sarana sharing di Banjar-Banjar, atau teman-teman yang mungkin di Jogja udah banyak juga. Terus di Jatiwangi saya tahu itu seni rupa, salah satunya seni rupa memang mungkin seni secara umum memang dibalikin ke masyarakat sendiri. Jadi kalau kedepannya hal-hal seperti itu ada lebih banyak, saya yakin ini akan sama-sama kuat. Jadi seni secara umum akan menjadi media yang mungkin media terakhir ya, media terakhir untuk memulai sebuah gerakan kesadaran. Terakhir Mas, jadi bagaimana melihat Galeri Nasional, perannya, Kalau Galeri Nasional saya tidak terlalu sering ada event di sana ya. Mungkin event dulu kalau nggak salah pernah berapa kali yang pameran Nusantara saya pernah ikut. Tapi kalau berkunjung, kalau misalnya lagi ada event, lagi ada kesempatan di Jakarta, saya sempatkan berkunjung di Galeri Nasional. Dan sebagai sebuah institusi ya, institusi galeri, apalagi itu Galeri Nasional, itu sangat penting sekali sebenarnya, apalagi bisa membuat pameran atau apa di sana. Nah, yang terakhir yang saya dengar kan ada program residensinya itu. Jadi itu programnya bagus sekali, apalagi nanti itu bisa berlanjut terus lah gitu, semacam residensi atau mungkin bukan membuka ya, atau misalnya Galeri Nasional memfasilitasi bentuk-bentuk kesenian yang ya tentunya sesuai dengan sistem kurasi atau apa yang ada di sana. Kesenian-kesenian ya seperti kata saya tadi ya yang di luar mainstream ya, artinya bukan harus mesti yang di luar, mungkin ada perimbangan. Yang saya tahu selama ini kan Oke Video udah di sana terus, itu program bagus. Jadi ada sebuah video festival diadain rutin di Galeri Nasional. Nah, itu bagus. Selain juga yang saya tahu seniman-seniman senior yang artinya memang berpameran di Galeri Nasional. Dan karena saya tetap yakin kalau kita misalnya mau keluar, artinya bertarung keluar gitu, tetap peran galeri ataupun museum nasional itu ketika kita ada CV kita dilihat sama orang itu pernah pameran galeri atau museum nasional, itu beda karena institusi Galeri Nasional artinya keterbacaannya mungkin kalau di luar itu ini negara punya gitu, jadi lebih kuat lah gitu klaimnya atau apalah gitu, apalagi museum nasional gitu. Jadi ya sebenarnya setiap seniman ya harus punya CV pameran tunggal Galeri Nasional itu. Selain itu juga mungkin kinerja terus berkembang, pengarsipan Galeri Nasional. Saya dengar juga lagi mulai gencar sekarang untuk pengarsipan, itu juga penting karena dari koleksi yang ada juga di Galeri Nasional kan banyak juga punya ya, mungkin itu istilahnya menjadi tanggung jawab besar juga untuk Galeri Nasional, karena apalagi yang di museum kemarin ada yang sampai
kehilangan gitu kan lumayan juga. Apa di tim juga saya dengar kan banyak karya-karya seniman-seniman, artinya seniman yang penting di sejarah seni rupa kita, banyak yang hilang juga. Jadi mungkin masalah keamanan atau pengarsipan itu untuk kedepannya bisa apa istilahnya lebih canggih atau gimana itu sih. Tapi tetap Galeri Nasional memang sebagai sebuah institusi penting, apalagi walaupun mungkin dari dulu juga semua berharap gitu negara seharusnya mensupport itu arti Galeri Nasionalnya itu. Sip, sudah. Mas lengkap banget. Salaman. Tas dulu. Omnya ini